sekarang saya ditemani sama dua teman saya, Kak Sutem dan Mbak Yesika. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan satu pujian hanya di dalam namanya. Sebelumnya mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat anugerah yang sudah memberikan buat kami. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, Kau memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Semuanya yang kami serahkan dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami bersyukur, haleluya, amin. Kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian. Bagi Tuhan ada yang mustahil.
pagi anak-anak, selamat ketemu kembali. Saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pemeliharaan dan kasih setiamu dalam hidup kami. Kami rindu belajar kebenaran firman Tuhan yang akan Kau bukakan kebenaran itu untuk kami boleh lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, bagaimana kabar kalian selama 1 minggu ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang baik. Puji Tuhan, kita sebagai seorang yang sudah percaya kepada Tuhan, saya mau bertanya, masihkah kita menjadi seorang Kristen? Kalau pertanyaan itu ditujukan pada kita, maka kita perlu bertanya, apakah kita sudah menjadikan Tuhan menjadi pemimpin di dalam hidup kita? Apakah kamu sudah memberikan ruang di dalam hatimu untuk Yesus menjadi Tuhan, menjadi pemimpin dalam hidupmu? Dan apakah kamu sudah melakukan peperangan? Mungkin kalian bertanya, kenapa kok berperang? Tahukah kalian bahwa hidup kekristenan itu adalah sebuah peperangan? Kalau mungkin selama ini kita bersantai-santai atau tidak menyadari bahwa kita sedang ada di dalam peperangan, maka pelajaran firman Tuhan hari ini yang akan menolong kita untuk mengerti bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang Kristen. Firman Tuhan hari ini dengan judul Kuat di dalam Tuhan diambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang 10 sampai 20. Saya akan bacakan ayat yang 10 sampai dengan yang ke-11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kalau kekristenan adalah sebuah medan perang untuk melawan kekuatan iblis yang menguasai dunia. Nah, lawanmu si iblis itu begitu licik menyerang setiap orang percaya menurut kelemahan dan kebutuhan mereka masing-masing. Jadi iblis tahu celah kita masing-masing. Sebagai contoh, iblis saja tahu bahwa waktu itu Yesus ada di padang gurun berpuasa selama 40 hari. Yesus sedang lapar dan dia menawarkan Tuhan Yesus untuk mengubahkan batu menjadi roti. Nah, meskipun pada waktu iblis mencobai menggoda Kristus saat itu gagal, tetapi usahanya membuktikan bahwa iblis ini sangat berani dan dia berani menggoda Tuhan Yesus yang adalah pencipta dan pemilik alam semesta ini. Nah, di dalam Efesus 6 ini Paulus mengingatkan kita bahwa ada kuasa-kuasa yang tidak terlihat yang berusaha untuk merusak untuk kesatuan umat maupun menyelewengkan kehidupan umat manusia supaya mereka melawan Allah, hidup tidak sesuai dengan bagaimana Allah ingin mereka hidup. Nah, roh jahat ini sangat berkuasa dan sangat licik, penuh dengan tipu muslihat. Nah, untuk berperang kita harus tahu strategi dari lawan kita. Iblis itu penuh dengan strategi. Alkitab menulis bahwa iblis di dalam bahasa Ibrani yang namanya itu Satan, dan dalam bahasa Yunani Diabolos, yang artinya adalah penuduh atau memusuhi. Di dalam Perjanjian Lama sebanyak 6 kali iblis dituliskan dalam bentuk kata kerja, yang itu menunjukkan pekerjaan iblis, yaitu memusuhi, menuduh, mendakwa, dan juga
ada kata sitna di dalam Esra 4 ayat 6 dan juga di Kejadian 26. Kata dasar sitna itu berasal dari kata dasar setan. Jadi waktu orang Gerar bertengkar dengan Ishak, mereka memperebutkan mata air sumur. Nah, maka manusia yang seringkali bertengkar mewarisi perilaku dari sitna atau setan ini. Oleh sebab itu, Paulus menasihati jemaat di Efesus ini, jika engkau marah, jangan beri kesempatan kepada iblis. Terjemahan NIV, The Devil's Scheme atau skema iblis. Terjemahan NLT mengatakan all strategies of the devils atau semua strategi iblis. Kalau King James Version mengatakan the wiles of the devil atau tipu muslihat iblis. Nah, di Efesus 4 ayat 14 juga dikatakan tentang kelicikan. Itu merupakan kata dasar dari metodeias yang bentuk katanya feminin yang diartikan sebagai teknik atau siasat seorang pemimpin yang terampil. Jadi musuh utama kita yaitu adalah bukan darah dan daging. Kita bukan melawan manusia, bukan tetangga, bukan teman kita yang menjadi musuh kita, tetapi adalah roh-roh di udara yaitu iblis atau kuasa jahat. Karena kita tahu musuh kita ini bukan melakukan perang secara terbuka, tetapi menggunakan tipu muslihat dan siasat. Iblis juga mempunyai banyak pengikut. Di dalam Markus 5 ayat 9 ketika Yesus mengusir kuasa jahat dari seorang yang kerasukan, dia bertanya, siapa namamu? Dia menjawab, namaku Legion, yang artinya karena kami banyak. Ya. Nah, kalau kita sudah mengenal siapa musuh kita, maka apa yang harus kita perbuat? Ada dua sikap yang ekstrim yang harus kita hindari. Yang pertama, kita terlalu takut. Kita terlalu fokus dan berlebihan memberi perhatian kepada kuasa iblis, sehingga kita tidak lagi fokus pada kuasa Kristus. Nah, yang benar bahwa sekalipun kita tahu bahwa iblis ini berkuasa, tetapi kita tahu bahwa roh yang di dalam kita itu lebih besar dari roh-roh yang di dunia ini. Jadi kita harus fokus kepada kuasa Kristus. Jangan takut secara berlebihan, tetapi kita memegang kuasa Tuhan ada bersama dengan kita. Yang kedua, sikap yang harus dihindari yaitu kita cuek atau mengabaikan bahwa ada kehadiran kuasa-kuasa roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Memang manusia lemah dan tidak mungkin menghadapi roh-roh ini sendiri. Tetapi karena kita punya Allah Kristus yang menyertai kita, maka kita dapat menghadapi kuasa-kuasa ini. Karenanya sebagai orang percaya kita harus bergantung sepenuhnya pada kuasa Allah untuk menolong kita. Di ayat yang ke-10 dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Nah, kuasa Allah sudah dinyatakan melalui salib Kristus. Maut dan kuasa iblis sudah dikalahkan. Jadi apa yang kita lakukan kalau iblis sudah dikalahkan karena kuasa salib Kristus? Maka kita bisa mengklaim setiap kemenangan Kristus di atas kayu salib saat kita melawan iblis. Iblis harus diingatkan akan masa depannya bahwa dia akan dihukum. Nah, itu yang akan menggentarkan iblis. Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Karenanya orang Kristen harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Di ayat 13 mengatakan,
kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, jadi orang percaya baru bisa berperang bila dia bersama dengan Tuhan. Orang percaya harus menggunakan selengkap perlengkapan senjata Allah. Nah, dasar dari peperangan orang percaya adalah berperang secara rohani dengan kuasa Roh Kudus. Seperti yaitu untuk melawan apa? Melawan keinginan dosa dan kesenangan duniawi. Selain itu juga dikatakan ambillah seluruh perlengkapan senjata ayat Allah. Harus ada tindakan ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi kita harus berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berkasutkan atau menggunakan sepatu kerelaan untuk memberitakan Injil dan siap sedia dalam segala keadaan. Kita harus menerima ketopong keselamatan. Ketopong itu untuk melindungi kepala kita dan pegang roh dan firman Tuhan. Pedang roh yaitu firman Tuhan. Sebagai kesimpulan, jika kita masih mengaku bahwa kita adalah orang Kristen, maka kita harus berperang melawan iblis dan mengalahkan kuasa jahat tersebut. Amin. Sebagai contoh, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya mengalami kesulitan untuk memfokuskan pikiran saya untuk mempersiapkan firman Tuhan ini. Ada banyak pikiran yang melintas, kesibukan yang membuat saya tidak bisa berfokus. Ketika saya berdoa, kenapa ya kok saya nggak bisa mendapat apa yang saya mau sampaikan kepada anak-anak, apa yang harus saya sampaikan. Ketika saya berdoa, firman Tuhan, saya diingatkan dari firman Tuhan di 2 Korintus 10 ayat 5. Bagaimana saya harus menghadapi ini? Ada kuasa-kuasa yang ingin mengganggu saya. Nah, 2 Korintus 10 ayat 5 ini mengatakan kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi, saya memperkatakan firman Tuhan ini, demikian juga saya diingatkan di Filipi 4 ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan ketika saya memperkatakan firman Tuhan ini, saya saya boleh belajar untuk kemudian fokus lagi kepada firman Tuhan, fokus mempersiapkan, dan Tuhan yang menolong saya. Jadi ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi persoalan, kita perlu firman Tuhan yang menjadi pedang roh, yang menjadi kekuatan buat kita untuk melawan setiap kuasa-kuasa yang ingin mengganggu kita. Jadi itulah gunanya kita membaca firman Tuhan, menghafalkan ayat firman Tuhan itu untuk menolong kita saat kita menghadapi situasi-situasi yang kita perlu untuk mengadakan perlawanan kepada iblis. Kiranya firman Tuhan dan kesaksian ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, mari Engkau menolong kami untuk kami boleh menyadari bahwa hidup kami adalah berperang melawan bukan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, yaitu roh-roh jahat. Tetapi kami percaya bahwa
kami bersama dengan Engkau, kami boleh tetap kuat, kami boleh tetap berdiri teguh, bahkan kami boleh bertahan, sebab Engkau beserta dengan kami. Engkau pemimpin kami yang memimpin pertempuran ini, yang sudah mengalahkan kuasa iblis, dengan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.